Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini kita untuk materi ke-11 ya. Iya. PowerPoint-nya terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, baik. Nah, kita materinya pembahasannya tentang dasar-dasar hukum K3, kebijakan K3 pada perusahaan ya. Nah, menurut ILO ya, ILO itu adalah International Labour Organization ya. Salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan akibat penyakit kerja di tempat kerja ya, dapat kita penerapannya dengan peraturan perundangan ya. Yang pertama itu melalui adanya ketentuan dan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi ya. Kemudian penerapan semua ketentuan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja ya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ya. Kemudian ketiga, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan dari keselamatan dan kesehatan kerja ya, dengan melakukan pemeriksaan langsung di tempat kerja ya. Nah, untuk slide berikutnya bisa terlihat kembali ya. Slide-nya udah berpindah ya. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oh, berarti gangguan berarti ya. Oh, ini sudah terlihat tentang dasar hukum ya, Undang-Undang Sudah, Pak. Nomor 1 tahun 1970 ya, tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, di mana undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pengurus ya. Kewajiban pengurus di sini adalah kewajiban dari pimpinan di tempat mana kita bekerja ya. Kemudian kewajiban dan hak pekerja, kemudian kewenangan ya. Kewenangan dari Menteri Tenaga Kerja dalam membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan, namanya adalah P2K3 ya. Ya, guna mengembangkan kerjasama ya, saling pengertian dan saling partisipatif dari pengusaha dan pengurus serta pekerja ya. Nah, kemudian ancaman pidana atas pelanggaran peraturan ya, dengan hukuman sekurang-kurangnya 3 bulan atau denda setingginya Rp100.000 ya. Nah, kemudian Undang-Undang tentang Kesehatan Kerja. Ini nomor 23 tahun 1992, di mana menjelaskan tentang kesehatan kerja itu diselenggarakan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat ya, tanpa membahayakan diri pekerja itu sendiri ya. Kemudian kesehatan kerja itu juga meliputi pencegahan penyakit akibat kerja ya. Kemudian ketiga, setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Kesehatan kerja di sini seperti medical check up ya, gitu ya. Nah, kemudian tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan itu dipidana ya, dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan dendanya masih murah ya, 15 juta rupiah ya. Nah, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 25 tahun 1991 tentang ketenagakerjaan. Ini berisi tentang keselamatan kesehatan kerja,
tentang moral dan kesusilaan, tentang perlakuan terhadap manusia. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini mengatur di dalamnya tentang perencanaan dari tenaga kerja, pelatihan kerja, kompetensi kerja, perjanjian kerjasama, waktu kerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Nah, kemudian kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kebijakan K3. Ya, tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam keselamatan kerja ya. Kewajibannya ya tentunya mencegah dan mengurangi kecelakaan terjadi ya, baik itu terjadinya kebakaran, kemudian ledakan tempat kerja ya. Nah, kemudian memberikan kesempatan dan bisa jalan untuk memberikan penyelamatan diri pada waktu terjadinya suatu kejadian yang berbahaya di lingkungan kerja, misalnya seperti terjadi kebakaran, kemudian ledakan ya. Kemudian ya kebijakan perusahaan juga harus menyediakan alat pelindung diri atau APD untuk pekerja. Ya. Nah, kemudian juga bagaimana perusahaan juga harus mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja ya, baik itu psikis, kemudian keracunan, infeksi ataupun penularan ya. Kemudian dapat memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban ya. Nah, kemudian dapat mengamankan dan memperlancar ya pengangkutan barang-barang gitu ya, dan dapat menciptakan keserasian antara pekerja, alat pekerja ya, serta juga harus dapat mencegah terjadinya bahaya dari aliran listrik ya. Berarti kan kebijakan K3 perusahaan dalam gedungnya harus benar-benar terinstalasi listriknya udah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ya, atau peralatannya sudah sesuai dengan SNI ya. Nah, kemudian kewajiban perusahaan juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan badan ya, baik itu kemampuan fisik dari pekerja ya. Jadi memang benar-benar harus dilakukan pemeriksaan atau medical check up ya bagi pekerjanya secara berkala. Nah, kemudian kewajiban menunjukkan ya dan menjelaskan kepada pekerja yang baru ya, di mana kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul di tempat kerja, kemudian menjelaskan tentang pengamanan dan perlindungan alat-alat dalam area kerja, kemudian alat perlindungan diri bagi pekerja, kemudian cara dan sikap kita dalam melaksanakan pekerjaan agar pekerjaan yang kita lakukan benar-benar dalam keadaan aman ya. Kemudian kewajiban juga perusahaan ya untuk melaporkan setiap terjadi kecelakaan kerja ya di tempat kerja. Ya, kewajiban juga untuk menyediakan alat perlindungan diri ya, dan juga dengan ada penjelasan petunjuknya ya. Kemudian dalam perusahaan juga kebijakan K3 di perusahaan harus dapat memasang gambar-gambar keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja yang mudah dibaca ya dan dimengerti oleh karyawan ya.